Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih ingat video yang viral dari Gus Miftah yang noyor-noyor kepala istrinya ketika di acara ulang tahun sebuah pondok pesantren, di mana di acara tersebut mengundang artis dangdut? Masih ingat ya? Coba kita lihat lagi videonya kaum muslimin. Nah kaum muslimin, itu dia video dari Gus Miftah yang noyor-noyor kepala istrinya di hadapan para penonton konser ketika acara dangdutan, acara ulang tahun pondok pesantren. Nggak tahu pondok pesantren siapa ya, mungkin pondok pesantren Gus Miftah sendiri ya, pondok pesantren Ora Aji ya. Nama pondok pesantrennya saja Ora Aji kaum muslimin, maka pantas kalau ulang tahun pondok pesantren kemudian ngundang artis dangdut. Santri diajak dangdutan dan kemudian disuguhi pemandangan Miftah yang noyor-noyor kepala istrinya kaum muslimin ya. Dan terkait video ini kaum muslimin, ada video yang beredar ya, Gus Miftah membuat klarifikasi atas viralnya video tersebut. Dan ada sesuatu yang sangat lucu dan membagongkan dari video klarifikasi tersebut kaum muslimin. Di dalam video tersebut ditulis ya, atau dibuat caption sama orang, ini Ustadz Bani Fufu Fafa. Coba kita lihat videonya kaum muslimin ya, sekaligus kita lihat ya bagaimana klarifikasi dari Gus Miftah. Ya, mudah-mudahan yang nge-framing bisa sadar diri bahwa apa yang kalian lakukan itu jelas merupakan sesuatu yang tidak baik. Itu bisa jadi itu fitnah, bisa jadi itu pembunuhan karakter. Ada bahasa lama nggak terdengar, Gus Miftah viral toyor istri. Toyor apaan? Saya lagi gemes sama istri. Gimana coba kalau kalian menggambarkan rasa gemes sama pasangan itu seperti apa coba? Ya kan, itu ekspresi. Dan istri saya setelah itu di rumah mau pulang ke rumah karena kita selesai atau gini-gini lagi di jalan di mobil, biasalah. Jadi ini karakter suami yang baik itu dalam agama karakternya adalah dohukan idawala. Jadi ketika dia di hadapan istrinya dia menjadi pelawak terbaik, menjadi penghibur terbaik. Tetapi ketika di luar dia menjadi sikitan ida kharaj. Dia menjadi jaim ketika di luar. Lah kita tuh kadang-kadang lucunya gimana? Kadang-kadang dengan istrinya orang lain kita bisa bercanda, tapi kalau dengan istri kita malah kadang-kadang kita banyak cemberutnya. Ini malah aneh gitu. Ini karakter yang salah. Makanya kalau saya ini mudah-mudahan bisa menjadi pertemuan kita hari ini bisa menjadi edukasi. Suami yang baik itu ternyata karakternya suami yang suka humor di hadapan istri. Humor itu ya dengan istri, bukan dengan istri orang. Kata-kata di awal kaum muslimin ya, sangat membagongkan kaum muslimin. Coba kita dengar lagi kaum muslimin, kata-kata di awal tadi kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan yang nge-framing bisa sadar diri bahwa apa yang kalian lakukan itu jelas merupakan sesuatu yang tidak baik. Itu bisa jadi itu fitnah, bisa jadi itu pembunuhan karakter. Tuh kaum muslimin ya, katanya itu video framing, video fitnah. Ya Allah, framing apa, fitnah apa? Kan jelas-jelas sudah banyak kritikan sejak dulu yang ditujukan kepada Om Miftah ini kaum muslimin. Ya. Masih ingat beberapa bulan yang lalu kaum muslimin disebut dai amplop, dai masuk angin, bahkan karena ngawurnya omongan Miftah ini sampai kemarin itu kan ditantang sama ketua PKS Lampung. Nggak ada suaranya kan si Miftah? Nggak ada, nggak berani melayani, ditantang ngaji bareng gara-gara memfitnah PKS. Coba. Jadi tanpa framing saja sebenarnya orang itu sudah tahu akhlaknya dari Miftah ini ya sangat buruk kaum muslimin, sangat buruk. Dan itu karena kelakuannya sendiri, bukan karena dibunuh karakternya oleh netizen gitu loh. Dan kalau kita berbicara masalah humor dengan istri itu memang wajar.
Ya, dan memang itu baik kalau kita berhumor dengan istri. Baik bercanda dengan istri. Baik supaya menambah kemesraan, menambah keromantisan. Baik. Tapi caranya nggak seperti itu, Miftah. Ya, di hadapan umum kepala istrimu mbok goyang-goyang seperti itu. Pasti nggak nyaman itu. Orang awam melihat yang seperti itu sudah dapat menilai yang seperti itu bukan sebuah kebaikan. Ya, kalau di rumah, ya, kamu goyang-goyang bokong istrimu sambil bercanda, dek, bokongmu ini kayak balon, dek ngene, Mister DIY. Itu ndak masalah. Ya, saking bahenolnya bokongnya istri. Dipuji, aku seneng bokongmu, dek, gondal-gandul. Nggak ada masalah. Tapi kalau di depan umum kepalanya digoyang-goyang, jangankan di depan umum, di dalam rumah saja, itu bukan guyonan yang pas, bukan candaan yang pas. Kalau gemes sama istri itu dirangkul, ya, dipeluk kuat-kuat, rada ditenet, ya, istrinya sampai bengek, dilepaskan lagi, ketawa-ketawa itu masih wajar, ya, atau dicium-cium, nggak dilepas-lepaskan, wajar, digujer, nggak ada masalah. Lah kalau kepalanya digoyang-goyang di hadapan umum lagi seperti itu itu bukan guyonan yang wajar, Miftah. Ya. Kalau menganggap yang seperti itu wajar, berarti memang kebiasaanmu nggak baik. Ya, orang kalau biasa berbuat sesuatu yang nggak baik, ya, maka dia akan menganggap sesuatu yang nggak baik itu ya hal biasa. Coba lihat, ya, yang biasa di kumpul-kumpul di pasar, preman pasar, orang-orang yang nggak berpendidikan, terutama pendidikan agama, ya, nyuwun sewu. Ketika mereka mengeluarkan perkataan kasar, nyuwun sewu nih ya, cuk, ya, manggil temennya, cuk, anggap seperti itu panggilan yang akrab, ya, ya memang biasa, ya. Tapi di kalangan orang yang dinilai sebagai pendakwah, sebagai dai, itu sudah nggak baik adabnya, nggak baik. Begitu juga dengan orang kalau biasa berlaku nggak bener, ya, noyor-noyor kepala istrinya, ya. Kalau sudah terbiasa, ya menganggap itu biasa, nggak menganggap itu hal yang buruk, gitu loh. Tapi orang itu bisa menilai mana kelakuan yang benar dan mana kelakuan yang nggak benar. Dan seandainya kelakuan yang seperti itu benar, nggak mungkin ditulis oleh netizen itu sebagai Ustadz Bani Fufu Fafa, gitu loh. Ya, apalagi kalau kita lihat caption di videonya, contoh memperlakukan istri versi Bani Fufu Fafa. Coba. Itu kan artinya orang sudah menilai itu bukan sebuah kebaikan. Bukan sebuah kebaikan. Ya. Dan cobalah, ya, buat rating. Apakah yang seperti itu sebuah kebaikan atau bukan? Hah? Kami yakin itu bukan sebuah kebaikan, Miftah. Jadi jangan cari alasan. Ya. Dan coba kaum muslimin, ya, kita lihat komentar-komentar netizen. Bagaimana komentar mereka terhadap klarifikasinya si Miftah. Apakah banyak yang membela? Apakah banyak yang justru menyebut Miftah ini kelakuannya nggak bener? Ya, kita lihat komentarnya. Ini postingan dari akun Besek Asek Cianjur. Ustadz Bani Fufu Fafa, mana suara pengikutnya? Coba kita lihat komentarnya kaum muslimin, ya. Ini kaum muslimin. Apapun klarifikasimu, di sini kami bisa melihat karakter aslimu. Kami bukan orang bodoh yang mudah dibohongi dengan ucapan manismu. Orang yang faham agama dengan baik mau mengakui kesalahannya. Coba kaum muslimin, ya. Ini. Bercanda sih boleh, Gus. Tapi itu lebih kepada melecehkan istri sendiri. Ya, iya, betul. Ya, nggak seperti itu cara bercanda dengan istri. Ya, banyak kok orang yang bercanda dengan istri tapi beradab, apalagi di hadapan publik. Ya. Ini, kalau alasan bisa dicari, tapi penglihatan jutaan mata manusia itu bukan contoh yang baik dalam memperlakukan istri di depan umum. Coba kaum muslimin. Ya. Mereka yang berkomentar ini bukan tokoh agama, ya, bukan para ustadz, ya. Ini Kiai Geng Mulyono, ya. Itu lagi sadar atau mabuk alkohol. Ini kaum muslimin, ya. Apa dia ustadz? Ya gak apa-apalah. Jadikan gelarnya Ustadz Fufu Fafa.
Ya. Dan kalau kita baca-baca komentar-komentar yang lain kaum muslimin, ya, lebih banyak komentar yang menyatakan bahwa perlakuan Miftah terhadap istrinya itu adalah tindakan yang tidak beradab sama sekali, ya. Tidak patut dilakukan oleh seorang yang memiliki gelar Gus, Ustadz, apalagi ulama, ya. Makanya netizen memberikan sebutan Ustadz Bani Fufu Fafa, ya. Mudah-mudahan ya dengan kritikan-kritikan yang seperti ini si Miftah segera sadar, ya. Memang kalau circle-nya orang-orang nggak bener, ya, maka melakukan sesuatu yang nggak bener itu akan dianggap hal yang biasa. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Ya. Dan perumpamaan seorang teman itu, ya, dimisalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi. Ini kalau teman yang baik, ya. Dan kalau teman yang buruk itu seperti tukang pandai besi, ya. Penjual minyak wangi, teman yang baik, mungkin saja dia akan memberikan kepada kita minyak wangi. Dan kalaupun kita harus membeli, maka kita membeli sesuatu yang menyenangkan, minyak wangi. Dan kalaupun kita nggak bisa membeli, paling tidak kita bisa mencium bau harum dari dirinya. Ya. Sedangkan tukang pandai besi, bisa jadi kita terkena percikan apinya, mengenai pakaian kita, bisa bolong-bolong. Dan kalaupun tidak, ya, kita juga menghirup bau dari tukang pandai besi, bau yang nggak enak, bau asap, ya, sangit. Makanya perhatikan betul ya kepada siapa kita bergaul, ya kita hidup di lingkaran yang seperti apa. Ya kalau kita hidup di lingkaran yang biasa di tempat prostitusi, ya kumpulnya dengan apa kata Miftah itu begenggek-begenggek, ya akhirnya menganggap perbuatan-perbuatan yang nggak baik itu menjadi biasa. Karena memang sudah hidup terbiasa di lingkungan yang nggak baik, ya. Maka sekali lagi ingat pesan Nabi Muhammad SAW, almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.